kayak gimana mindsetku Denny ketika mencari peluang atau model bisnis? This is interesting. Okay, this is a good question. Hi, everyone. Hi. Kok potensi digital marketing sebagai role di company di masa depan nanti gimana? Ya, digital marketing is the key. Buat saya digital marketing itu paling murah sebenarnya daripada offline ya. Kalau offline, marketing offline dan konvensional begitu kan mahal ya. Anda mau promosi di mana-mana kan mahal ya. Kalau digital marketing kan very cheap. Jadi kalau ke depan itu untuk membuat sebuah perusahaan tidak perlu gak perlu gede-gede gitu loh untuk startnya dari sisi marketing. Blueprint untuk dokter jadi konglo dong. Dokter gak bisa kalau misalkan Anda literally cuma dokter doang. Lihat dokter-dokter yang kaya sih, kalau misalkan bisa, misalkan operasi jantung ya, dokter jantung gitu kan, duitnya banyak, iya bisa. Tapi hidupnya habis di depan jantung orang. Itu problemnya gitu kan, karena ngoperasi itu mahal banget, contohnya kayak begitu. Tapi kalau misalkan Anda mau yang lebih santai, route yang lebih santai, adalah Anda memang memanfaatkan kedokteran Anda untuk bikin klinik, misalkan kayak RH, punya jaringan kayak begitu. Ya udah kaya men. Ya, mau praktek ya sesuai hobi. Jadi udah time freedom, nggak praktek juga nggak apa-apa. Udah kayak begitu. Jadi roadmap-nya, kalau Anda masih nukerin waktu, itu bisa jadi konglo, tapi nggak time freedom. Nah, Anda mau nggak kayak gitu? It's your choice. Nggak ada bener salah di sini ya. Itu masing-masing, pilihan. Kalau buat saya gitu. Nanya ini, planning 2021. Banyak sih. Kita urutin dulu. Untuk Bonels kita mau luncurin banyak banget produk baru. Ya, ini planning 2021. Kita mau luncurin banyak banget produk baru. So get ready. Kemarin kita udah siap-siap ya. Jadi siap-siapnya itu kan BPOM dan sebagainya itu butuh waktu ya. Jadi itu yang bikin lama sebenarnya. Nah, kemudian dari Tribelio kita akan launching shop itu. Shop udah launching, cuman belum enak. Januari ini planning kita. Januari ini kita akan perbaiki semua flow-nya. Kita rapiin semua. Kita harapkan Januari ini kita bisa finish untuk shop. Jadi lebih enak. Jadi Anda bisa jualan di sosial media langsung ke Tribelio Shop. Akan lebih enak daripada Anda lempar ke marketplace. Targetnya begitu, karena kalau di marketplace itu perang harga lagi. Balik lagi perang harga itu kan. Jadi itu our goal gitu. Advice for 18 years old boys. Explore a lot of things. Kalau saya boleh iri satu hal dengan Anda adalah umur. Ya, karena umur Anda dikali 2 pun di bawah saya. Jadi Anda literally punya waktu yang sangat banyak banget. Jangan disia-siakan. Like, man, it's crazy. Literally, pakai patokan itu. Untuk mastery sebuah skill, Anda butuh 10.000 jam. Jadi ketika kemarin saya berpikir kayak, should I take guitar lesson? Apakah saya bisa berinvestasi 10.000 jam? Or at least 1.000 jam pertama. Itu dulu. Ketika saya belajar trading, sama. Apakah saya bisa invest 1.000 jam pertama? Habis itu 2.000. Sekarang udah di 2.000 sih. Trading udah di 2.000 jam. Selama pandemi. Can you imagine selama pandemi itu baru 2.000 jam loh. Karena 10.000 jam itu biasanya sekitar 4 tahunan something gitu. Ya tergantung lah ya, Anda sehari bisa berapa. Jadi kalau Anda mau belajar marketing, Anda mau belajar jualan, berapa jam yang sudah Anda investasikan? Pikirin itu. Karena kalau Anda cuma icip doang, ya selama it sucks gitu. Karena Anda gak punya skillnya. Mau main gitar gak ada skillnya juga gak enak. Bosan sendiri lama-lama. Ya itu yang perlu Anda perhatikan ya. 18 tahun, waktu Anda panjang banget. 18 tahun itu untuk mencapai ke umur 30 aja Anda masih punya another 12 tahun. Kalau 1 tahun Anda hajar satu skill per year aja, itu udah jago banget loh. Even 1 year loh. Dan itu belum 10.000 jam. Itu paling cuma 1.000 jam doang. 1 year itu paling 1.000 jaman lah gitu. Itu Anda udah jago banget sih sebenarnya. Apalagi kalau Anda 10.000 jam ya. Jadi make sure 18 Anda ambil skill apa? 19 Anda ambil skill apa? 20 Anda ambil skill apa? Explore aja. Alright, so cara benerin mindset. Pastikan Anda tahu mindset Anda salah. Kalau Anda bisa terima bahwa mindset Anda salah, barulah dia akan bisa diubah. Tapi kalau Anda maksa bahwa mindset Anda itu benar walaupun salah, itu nggak bisa diubah. Itu defense mechanism. Ya, gitu aja sih. Habis itu ketemu banyak orang yang mindsetnya udah bener. Kok jualan service web design? But problemnya saat ini saya ngiklan yang pesan banyak. Good dong. Dan saya nggak bisa nanganin itu semua. What do you think? Apa perlu build team dan delegasi? Ya iyalah.
Masih ditanya pula. Ya iyalah, biar mentalnya kuat gimana dalam merintis bisnis. Nggak kuatnya kenapa ya? Baper kah atau apa tuh? Gimana cara training orang sales? Kalau saya nyari orang yang bisa sales. Saya nyari orang yang bisa sales sih. Jadi yang paling gak backgroundnya pernah jualan dan sebagainya ya. Karena kalau misalkan sudah tahu, sudah pernah jualan dan sebagainya gitu sih, otomatis kan lebih mudah ya untuk dididik ya. Nggak lagi bener-bener kayak dari nol banget yang ditolak orang sekali udah baper gitu. No, 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 no. How about advice for 20? Sama aja buat saya. 20s, 18, you are the same guys. Kode ini dalam building produk Bonels, apakah kolaborasi dengan profesional di bidangnya seperti dokter atau saintis? Yes, bukan dokter, bukan saintis, tapi kemis. Ya, yang ngerti chemical gitu, yang ngerti destilasi. Jawabannya adalah yes, kita kerjasama dengan orang yang memang expert di bidangnya. Kalau saya sendiri nggak bisa bikin. Gue nggak mau ngeluncurin LBBB Part 2. LBBB Part 2-nya udah jalan belum? Workshop DM Elite kapan? Planning Maret. Planning Maret. 10.000 jam itu equals 4 tahunan untuk mastering satu skill. Ya itu untuk mastery ya, bukan mastering, tapi mastery. Jadi kayak jago banget gitu. Jago banget itu butuh sekitar itu. Ya Anda tahu sendiri lah, saya jualan itu 26 tahun men. Itu nggak 10.000 jam lagi, itu udah berjam-jam, udah kayak kalau 4 tahun dibagi 26 itu kan berarti berapa tuh? 60.000 jam. Mungkin saya udah kayak 70.000 jam kali kalau jualan. Nah, kebayang ya, kalau saya punya jam terbang sampai 50.000 jam atau 60.000 jam jualan, terus saya nggak boleh jualan misalnya, hanya untuk edukasi tapi nggak pernah boleh jualan, kan konflik banget ya. Skill saya itu jualan. Itu tim saya tuh sampai kayak literally gini loh, tim saya tuh kayak jualan LBBB misalkan, jualan list building black book ya. Ada orang jawabnya kayak gini, dan kalau bisnis saya laundry bisa nggak ya saya pakai LBBB? Mereka udah kayak kalang kabut tuh. Kok jawab apa ya gitu. Sementara kalau orang nanya hal yang sama ke saya, simple, saya kasih video saya. Saya udah punya satu video yang judulnya adalah apakah buku LBBB cocok untuk usaha saya. Saya bikin satu video itu. Jadi setiap orang nanya, kok apakah bisnis saya cocok belajar LBBB? Saya kasih buku itu, saya kasih video itu, kayak 5 menit video begitu. Message dia berikutnya adalah saya sudah pesan. Sampai saya kasih ke tim saya. Ini loh cara saya closing. Bener-bener sesimpel itu. Karena kita tahu kalau pertanyaan kayak gitu, gimana cara menjawabnya. Udah clear. Maka kalau Anda ngerti cara-cara kayak gitu, enak banget. Ketika Anda tahu market Anda nolak, Anda tahu penolakannya cuma itu-itu saja, dan Anda tahu hot buttonnya, Anda tinggal bikin video. Begitu ada orang nanya gitu, ini tonton aja kayak 3 menit, tonton aja 4 menit. Closing, man. Enaknya di situ. Pelajaran dan mindset yang dapat dari film startup apa? Banyak. Salah satunya adalah ya Anda tidak harus jadi CEO kan? Ya, Anda tidak harus jadi CEO. Itu build a business, bukan cuma transaksi. Siapa revenue-nya? Ya semuanya lah. Revenue modelnya seperti apa? Revenue stream Anda berada di mana? Traction Anda seperti apa? Ya, all those things lah di film startup lah. Aku boleh tahu sudah pernah loss trading? Ya sering lah. Ketika belajar trading, di kepala saya sudah malas ngelihat balance saya ada berapa, equity saya berapa. I don't care. I don't even care. Malas ngelihat aja tuh malas. Udah di level itu sekarang. Barusan kayak I think the last 2 minggu sebelum liburan kemarin tuh tahu-tahu kayak begitu aja. Kayak profit berapapun I don't even care. Kayak ya udahlah gitu. Yang ada di kepala apa? Is this a good probability setup atau enggak? That's it. Gitu. Ya, jadi still learning, karena saya baru 8 bulan ya. Jadi biasanya saya nanya teman-teman, kamu profit berapa lama? Setelah berapa lama? Setahun, 2 tahun gitu. Saya baru 8 bulan. Ya pandemi inilah saya baru belajar gitu kan. Apakah LBM khusus yang punya bisnis aja? Enggak jawabannya. Enggak. 1 tahun sekitar 1000 jam untuk satu skill, kalau sehari 3 jam. Kurang lebih gitu kan ya. Karena 365 kali 3. Ya itu. Kok kantongin 7.000 buat bisnis apa? Kantongin 7.000 buat bisnis apa? Saya nggak bisa jawab sih. Karena even saya mulai Bonels itu cuma dengan 15 juta. Bukan dengan 7.000. 7.000 udah banyak banget. Ini cuma 15 juta. I started. Sekarang kita udah dapat investor. Kita siap untuk grow lebih gede lagi. SDM untuk top management baiknya dengan sistem gaji plus bonus. Dua-dua bisa sih. Gak ada masalah. Dua-dua bisa. Kalau nanya peluang bisnis 2021,
Um, Still same ya dengan 2020 yang terimbas COVID. Jadi kalau bisnis Anda terimbas COVID ya peluangnya jelas lebih lebih rendah lah ya daripada yang tidak terimbas COVID atau yang accelerated by COVID gitu. Kalau Anda bikin online learning platform gitu 2021 ya harusnya kayak ruang guru gitu, harusnya malah banyak yang naik kan, karena banyak orang yang belajar lewat online learning platform ya kayak gitu kalau saya ngeliatnya. Anda nggak bisa nanya gitu sih sebenarnya sih. Kalau misalkan saya bilang peluang bisnis 2021 yang naik adalah essential oil karena saya ngerjain ini, terus apakah Anda tiba-tiba jadi mau jalanin essential oil? Kalau saya tiba-tiba bilang bikin aja kayak ruang guru tuh, itu bakal booming tuh. Apakah Anda tiba-tiba bikin kayak ruang guru? Nggak bisa juga. Marketplace naik loh, penjualan secara e-commerce naik loh. Itu peluang bisnis bagi pengusaha marketplace. Apakah tiba-tiba Anda bikin Tokopedia? Nggak bisa kayak begitu. Iya kan? Mindsetnya nggak bener. Masukan kok butuh berapa lama kira-kira agar belajar Facebook Ads bisa sampai expert? Sama jawaban saya. Berapa jam? Anda investnya berapa jam? Buat saya sih 1000 jam udah lumayan lah Facebook. Cara ketemu dengan produsen Bonels gimana? Ketemunya di kelas DM Elite. Pokoknya di kelasnya DMID lah. Ya itulah kenapa saya suka banget bikin kelas offline. Itu networkingnya luar biasa banget. Itu tadi. Jadi kalau misalkan saya nggak bikin kelas gitu, saya nggak kenal semua orang itu. Karena saya sukanya di rumah, kayak begini di rumah. Like, di rumah, this is Netflix, man. This is Netflix. Saya lagi nonton horor. Ini horor. Saya nggak tahu ini tadi judulnya apa. Ya, ini horor. I love horror so much. Di laptop saya lagi nontonin gitar. On weekend. Ya, jadi, this is how I live. I mean, saya nggak suka hangout begitu. Jadi kalau ketemu orang yang banyak itu biasanya during kelas. Nah, kalau during kelas itu nggak pernah dibuat kayak, Dan ngapain bikin kelas ya? Networking saya kayak begitu. Itu ketemu saya di produsen Bonel kayak begitu. Dan tadi bilang hire pro, delegasinya 100%. Yes, delegasi saya 100%. Saya punya orang-orang yang pro. Even di Bonels kita punya head of operational misalnya. Jadi untuk operational aja ada headnya khusus. Jadi saya lebih ke ini mau kemana ya? Company ini mau dibawa kemana ya? Visinya mau kemana ya? Jadi meeting-meeting kayak begitu sih. Meeting dengan investor, meeting dengan arah perusahaan mau kemana, arah product development mau kemana. Habis itu untuk nge-follow up product development, izinnya gimana, legalnya, BPOM-nya, uji lab-nya. Itu semua udah ada timnya semua. Jadi saya itu cuman ngarahin, yuk kita pikir yuk, kita mau kemana nih after this nih, after essential oil apalagi ya? Nah itu. Kok budget marketing bagusnya berapa persen dari harga produk? Jawabannya tidak semudah yang Anda bayangkan. Unlimited sebenarnya. Kalau Anda punya investor, jawabannya adalah unlimited. Investor dalam arti kayak Gojek gitu. Ya, jadi dibakar duitnya untuk dapetin user acquisition, biaya marketing, akuisisi. Tapi kalau misalkan Anda jual produk fisik kayak saya di Bonels gitu, dan Anda tidak memiliki investor, maka budget marketing adalah 100%. 100% dari profit. Jadi sebisa mungkin profitnya dihabisin untuk marketing. Why? Karena mau growth secepat mungkin. Sebisa mungkin. Nah, dalam konteks seperti itu, CEO atau founder itu digaji. Bukan semua profit diambil founder ya. It was my biggest mistake dulu. Ya, tapi Anda digaji. Minta tolong tips jualan di platform POD seperti Teespring, Cheerbubble. Ada infonya orang Indonesia yang sudah tembus di atas 1 juta jualannya di Cheerbubble. Ya, Anda cari orangnya, jangan nanya ke saya. Nanya ke dia, literally cari dia, tanya beneran. Gitu cara saya. Cheerbubble teman saya sih, si ini Donald Wilson kan. Saya ngertinya ownernya. Kalau saya message ownernya ya bisa-bisa aja. Hey Don, ajarin dong caranya jualan di Cheerbubble gitu ya, bisa-bisa aja sih. Cuman Anda cari orang yang Indonesia yang sudah jualan di atas $1 juta itu. Maksudnya good probability setup itu gimana? Maksudnya adalah, kalau ada posisi trading, itu di mindset saya adalah ini good setup atau low probability setup. Kalau dimasukin tuh, kemungkinannya works atau enggak itu sih. Anda akan tahu lah, kalau Anda trading Anda akan tahu lah. Jadi saya nggak ngurusin tentang profitnya berapa dan sebagainya, udah kayak mati rasa. Kok satu kata motivasi umur 20-an seperti saya saat ini gitu. Well, yes, orang tua Anda semakin lama semakin tua. Kapan balikin ini semua?
balikin apapun yang mereka sudah bantuin Anda selama ini. Nanti kelasnya di mana? DM Elite nanti online, tetap online kita. Kode ini gimana cara mulai bikin startup? Identifikasikan problemnya terlebih dahulu. Apakah problemnya besar? Apakah orang mau bayar untuk problemnya? I'm not the right guy untuk membahas kriteria CEO. I think kalau misalkan untuk ngebahas tentang kriteria CEO yang baik, Anda lebih bagus Anda belajar sama Pak Budi Isman sebenarnya. Beliau lebih capable sebagai CEO. Saya sendiri bilang ke Pak Budi Isman kemarin bahwa saya adalah accidental CEO. Yang dari nol nggak punya pengalaman jadi CEO, tahu-tahu belajar jadi CEO, sekarang belajar sana sini. Saya belajar ke beliau juga, belajar ke banyak orang menjadi CEO. So, Anda akan lebih cocok kalau nanya ke dia untuk kriteria CEO. Awal mulai bisnis enaknya sendiri atau cari partner? Itu pertanyaan nggak relevan. Pertanyaannya adalah gini, bisnis Anda bisa Anda jalankan sendiri atau Anda butuh partner? Jadi, it's all about the business. Jadi, kata-kata enaknya ini enak apanya? Enak apanya? Itu nggak jelas. Kok cara munculin habit content creator? Ngobrol sama market Anda. Saya punya stok video banyak banget. Dari tadi aja bikin 2 video, tiap hari bikin video. Content creator itu sesuatu yang cukup menarik belakangan ini. Ya, karena dapat follower, bisa di-endorse, bisa jualan, dan sebagainya. Tapi satu hal yang menjadi problem dengan content creator saat ini. Tidak semua orang punya jiwa content creator. Itu problemnya sih. Sehingga kalau tidak semua orang punya jiwa content creator, maka lama-lama akan bosen bikin konten. Lama-lama akan stres. Lama-lama akan ditinggal. Apakah Anda kayak sudah mulai muncul kayak begitu? Apakah Anda mulai muncul rasa bosan bikin konten? Saya sih nggak ada bosannya bikin konten. Hari ini sih saya bikin 2. Kayak baru bikin 1, saya upload, di kepala saya lewat ada ide lagi. Langsung begitu uploadnya selesai, within the next 1 hour selesai, saya langsung syuting lagi. I love bikin konten. Anda lihat YouTube saya itu kan setiap hari ya. I love bikin konten. Oh, jadi kok Denny cuma kasih direction, goal ke karyawan, lalu mereka dikasih kebebasan untuk jalan sendiri gitu kah? Mereka punya structure-nya sendiri. Saya kasih direction company. Company ini mau kemana? Kita arahnya mau kemana? Gitu. Shopify, saya nggak main Shopify hari ini. Saya udah nggak main Shopify ya. Saya udah build brand sendiri. Kok harga kan merupakan suatu persepsi. Yes, waktu kok Denny nentuin harga kelas LPM, DM Elite, apa yang menjadi pertimbangan? Selain target marketnya, happy price buat saya DM Elite. Kalau saya harus bikin DM Elite dengan harga 4 juta, itu tidak membuat saya happy. Kalau tidak membuat saya happy, well, males kerjainya. Akhirnya saya males kan. Makanya DM Elite kan harganya lumayan kan, 13 juta. Mastermind 80 juta. Kalau ngerasa belum sanggup, ya nggak usah dipaksa. Nggak pernah maksa kan. Tapi bayangin aja, ketika orang join di kelas harga 13 juta, kenalannya itu orang-orang yang mindsetnya udah oke, biasanya bisnisnya udah lumayan. Jadi kata-kata saya, kalau belum punya bisnis gimana? Mau ikut aja. Karena DM Elite kan boleh receipt free, lifetime. Itu 1. Berarti Anda bisa datang tiap kelas. Itu ada loh orang-orang yang tiap saya bikin DM Elite itu datang. Goalnya apa? Bagi kartu nama. Karena yang ikut di situ itu udah beda. Orang mau ngeluarin dana 13 juta dibandingkan orang nggak mau ngeluarin yang cuma 500 ribu. Itu di kepalanya beda, di kantongnya beda, bisnisnya beda. Jadi kalau nggak punya bisnis, datang sekali, itu investasi network. Anda datang terus, habis itu bagi kartu nama. Jadi partnernya si A lah, si B lah, jadi resellernya si A, si B. Udah siap gitu, udah oke. Kok aku udah order bukunya, siap bunuh chicken mindset. Awesome, mantep. Kok baru buka bisnis, hire orang digaji sesuai kemampuan atau UMR, kan baru mulai bisnis. Kalau Anda di bawah UMR, ya orangnya mau apa enggak? Kalau orangnya mau, kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, kebanyakan, kualitasnya juga kurang bagus. Unless, ini ngomong kebanyakan ya, bukan semua, saya nggak mau bilang semua sih. Unless mereka melihat visi yang sama dan mau membangun bersama-sama. Menurutku Denny, kalau kita pinjam duit buat bayar tenaga sales gimana? Ya namanya pinjam bank untuk bikin bisnis ya nggak ada masalah kan? Ya, kecuali Anda merasa itu riba dan sebagainya, ya itu tergantung masing-masing ya. Saya tidak bisa menentukan itu. Kok kalau dulu pernah icip bisnis A dan bisnis A tidak dilanjutkan lagi, dan setelah beberapa bulan icip bisnis A lagi, apakah yang dulu terhitung berapa ribu jam kita investasi? Ya bisa aja. Bisa aja. Tapi ingat bahwa ketika Anda tidak melakukan itu sekian waktu, sekian tahun, skill, knowledge, semuanya itu berubah. Turun lagi kan.
Meskipun masih ada experience. Disiplin yang nyampe ke tahap mindset tuh kayak gimana? Maksudnya saya dikasihin cuma jadi orang yang rajin doang. Rajin doang? Maksudnya gimana ya tahap disiplin? I don't really understand sih. Buku paling powerful buat usaha online. Anda baca list building black book aja. Saya nih kok udah stuck bikin konten kehabisan ide. Ngobrol sama market. Gak pernah ngobrol ya? Ngobrol sama market. Bikin live kayak begini. Nanti pertanyaan orang itu jadi konten semua loh. Kok hire pro tapi gak perform optimal? Berarti bukan pro yang Anda hire. Orang yang ngakunya pro. Orang ngaku pro minta digaji pro. Saya pernah ada satu orang keluar dari tempat saya. Gaji around 7 juta kalau nggak salah, saya lupa. Around 7 juta. Ya, jadi keluar di tempat saya, gaji kurang lebih 7 juta. Buat saya dia nggak perform. Oke. Dia apply di perusahaan saya yang lain, minta 21 juta. Jadi imagine that. Dia nggak tahu kalau saya juga owner di satu perusahaan yang lain. Jadi ketika masuk ke CV-nya masuk di tempat yang lain, saya jadi kayak, what? Ini baru keluar dari tempat saya, gaji 7 juta, tapi masuk di tempat saya yang lain gaji 21 juta mintanya. Kayak gitu. Jadi kalau Anda bilang saya udah hire pro tapi gak perform optimal, apakah benar yang Anda hire pro atau orang ngakunya pro? Apa mindset udah ini untuk bikin konten tiap hari? Saya ngobrol dengan Anda ini loh, itu ide, itu mindset saya, itu saya nemu idenya dari situ. Setiap DM yang masuk, setiap komen yang masuk, tadi pagi ada yang posting, orang nggak bisa mikir, itu saya jadiin konten. Kok sudah puluhan tahun jadi digital marketer, cara konsistennya gimana? I love it, man. My soul itu marketing, suka banget. Jadi saya ngelihat orang, ngobrol sama orang, udah kebaca semua. Udah kebaca semua, kayak, dia mikir apa ini? Itu udah ketahuan banget. Nadanya kayak begini, kok dia rada-rada pesimis, rada optimis, itu udah kebaca banget. Karena udah tahunan ya, udah bertahun-tahun kayak begitu. Nama YouTube saya Denny Santoso. Gimana caranya mulai jadi content creator yang butuh tema dan ide? Anda tentukan dulu market Anda apa. Habis itu Anda beli banyak majalah dan buku seputar itu. Maka akan jadi konten. Kok cara booming usaha jasa gimana? Balik lagi ya, basicnya ya. Cara naikin omset itu cuma ada 3 atau 4 cara naikin omset. Yang pertama traffic. Anda naikin traffic, Anda ngiklan. Ya, itu harus ada. Kedua adalah volume harus naik. Orang sekali transaksi, beli jasa Anda, gimana caranya untuk bisa naik? Jadi, sekali beli misalkan 1 juta, gimana caranya Anda bisa jualan sekali transaksi itu 2 juta. Jadi volumenya naik. Yang ketiga adalah frekuensi. Berapa sering orang bisa pakai jasa Anda? Apakah sekali doang habis itu selesai? Apakah terus-terusan? Kalau kayak Netflix begini kan terus-terusan ya. Tiap bulan saya bayar tuh $13 kan. Yang keempat adalah naikin harga. Netflix juga barusan naikin harga. Dia barusan naikin $1 doang. Tapi dia punya 200 juta subscriber. 200 juta men. Kali $1 itu 200 juta dolar. Sama dengan 2,8 triliun. Jadi cara naikin omset dia dalam 1 bulan naik 2,8 triliun. Pakai naikin harga cuma $1 doang. Banyak anak muda sekarang minta gaji selangit tapi secara quality jauh dari apa yang diminta. Ya udah nggak usah di-hire. Banyak memang, tapi yang mau kerja juga banyak kok. Di tempat kita juga banyak intern yang bagus-bagus kemarin. Daftar di kita jadi intern bagus-bagus. Oke. Saya ingin jadi content creator, punya banyak ide, tapi sulit action. Bisa sih buat sendirian, tapi saya ngerasa extrovert yang nggak maksimal kalau buat konten sendiri. Kenapa nggak maksimal? Content creator yang penting kok ini kan, konsistensi kan ya. Terus saya jual barang dengan kategori lumayan tinggi, sales lumayan menurun. Ada solusi yang ampuh untuk meningkatkan di masa pandemi. Intinya adalah industri Anda terimbas secara negatif atau positif. Kalau misalkan travel kan nggak boleh, pasti terimbas secara negatif dong. Kayak bioskop, kan disuruh tutup kemarin, ini aja baru buka. Nah itu kan terimbas secara negatif. Tapi kalau Anda buka toko, kemudian jadi nggak ada orang buka di mall, apakah bisa jualan online? Kalau bisa jualan online, harusnya bisa. Karena bonus ini nggak turun, malah naik. Jadi iklan Anda gimana? Strategi iklan Anda gimana? Ya jawabannya sama kayak tadi ya. Traffic, frekuensi, volume, pricing. Kok mau tanya soal kemarin drama penjual ludah. Gimana kok kalau dianggap seorang penjual ludah? Nah, pertanyaannya balik lagi ke diri Anda. Apakah Anda ngerasa Anda benar-benar cuma jualan teori dan Anda nggak pernah praktek?
Tapi kalau Anda ngerasa bahwa Anda memang beneran sudah praktek, sudah bisa ngelakuin, kayak saya nih, jualan list building mastery kelas gitu kan. Lah saya ngelakuin list building udah 12 tahun, apanya nggak praktek gitu. Kalau dikatain kayak begitu dan tidak benar, cuekin aja, pusing amat. Cuekin aja, paling blok aja, selesai. Ya lanjutkan. Ini nggak usah dipusingin. Apa sebaiknya jadi reseller dulu sebelum bikin brand sendiri? Jawaban saya ada di video, itu ada di YouTube saya. Jawaban saya simple banget. Kalau bikin brand sendiri, emang lu bisa jualan? Tahu gimana caranya bikin brand development? Gimana caranya bikin database? Gimana caranya naikin brand value? Kalau nggak bisa, ya jadi reseller aja. Belajar jualan. Kalau reseller kan enak ya, belajar jualan. Kalau mau nanya-nanya tentang LBM di mana, nanti DM saya aja. Ya, DM saya aja. Kalau mau jualan jasa desain gitu, bisa pakai ilmu buku black book, nggak? Bisa lah, nggak ada masalah. Bisa itu, nggak ada masalah. Usaha apa yang menjadikan Pan ini jadi besar sekarang? Banyak lah usaha saya naik turun. Intinya gini, kemarin tuh saya sempat berdoa. Ya, sempat berdoa. Doanya gini, saya ngobrol gitu kan, cari insight from God, ceritanya begitu. As always kan. Saya punya bisnis-bisnis yang berhasil. Like, berhasil itu angkanya gede, teman-teman. Kemudian saya punya bisnis-bisnis yang gagal. Dan itu banyak banget yang gagal. Terus pertanyaan saya simple. What if yang gagal ini semua dihapus? Kalau saya boleh putar waktu ke Tuhan. What if yang semua yang gagal ini dihapus? Jadi kerugian saya miliaran selama gagal ini jadi duit cash di bank saya gitu. Ya kan? Jawaban Tuhan simple ternyata. Jawabannya adalah, Dan, kegagalan itulah yang membuat kamu jadi sekarang. Kalau tanpa adanya kegagalan kayak begitu dan duitmu lebih banyak daripada hari ini, yang hilang-hilang itu ada semua, balik semua. Tapi pengalamanmu tidak sedalam sekarang. Jadi pilih mana? Jadi itu sudah design by God, bahwa ada yang berhasil, ada yang gagal. Jadi kalau ditanya usaha apa yang menjadikan saya kayak hari ini, bahkan bisa bikin Bonels kayak begini, karena adanya yang up dan ada yang down. Jadi saya belajar yang down itu kayak begini, salah saya di sini. Coba kalau berhasil semua, kayak orang kasino lah, menang terus, habis itu pede, habis itu sombong, gitu kan. Habis itu masukin semua, bubar. Saya udah lewat. Udah pernah berhasil, udah pernah gagal. Jadi sekarang ya geraknya lebih hati-hati. Bahas Bonel dong. Apakah jadi reseller Bonel bisa dibimbing kode ini? Enggak, kalau jadi reseller Bonel ada grupnya sendiri, grup reseller. Kayak gimana mindset Denny ketika mencari peluang atau model bisnis? This is interesting. Okay, this is a good question. Nah, ini menarik nih. Satu, saya tidak mau bisnis yang sudah ada banyak kompetitor. Jadi kalau saya disuruh jualan yang sama dengan kompetitor yang lain, saya nggak mau. Saya harus cari tahu apa yang bisa jadi pembeda. Oke, differentiation-nya harus clear. Itu pertama. Kedua adalah produk saya haruslah recurring. Anda lihat semua produk saya recurring. Jualan suplemen, kalau sampai barang telat masuk, orang tuh komplain. Jualan Bonels, orang pakai terus. Beli terus lagi. Ya, beli kayak begini diuapin terus orang beli lagi. So, yes, recurring. Kalau LBM itu sebenarnya adalah katalis untuk Tribelio. Tribelio adalah recurring. Jadi semua yang saya jual dari awal banget, dari suplemen, Tribelio ini semua, it's all recurring. Jadi model bisnis yang saya pilih adalah yang recurring. Saya nggak memilih bisnis yang sekali jual selesai. No. Itu. Bisa di-scale. Jadi pilihan saya berikutnya harus bisa di-scale dan tidak membutuhkan saya di dalamnya. Jadi saya bisa lepas. Waktu saya bisa lepas. Saya tidak mau terikat waktu untuk menjalankan bisnis saya. It's a big no. Kemudian bisnisnya harus bisa dijalankan secara digital. Jadi impossible for me untuk tahu-tahu buka bengkel. By the way, ini pertanyaan untuk saya personal. Oke, jadi this is my mindset. Saya nggak mungkin bikin bengkel, ya. Karena untuk bikin bengkel itu untuk bisa jadi besar, Anda harus punya banyak cabang. Untuk punya banyak cabang, Anda high investment. Bukan salah atau benar ya, tetapi bisnis model itu tidak cocok dengan mindset saya. Saya pengen kalau yang bisa di scale dengan modal yang semini mungkin. Gitu caranya. Or maybe kalau sampai saya harus bikin bengkel dan butuh banyak cabang, maka caranya adalah pakai franchise sistemnya. Jadi kan modalnya dari modal orang lain, which is still okay. Ya. So itu mindset saya ketika memilih bisnis. Yang pasti adalah sebisa mungkin saya milihnya produknya adalah online ya. Jadi
jenis bisnisnya itu bisa di-online-kan sebisa mungkin. Karena ya balik lagi saya sukanya online di rumah begini. Investor versus bank. What about the risk? Good question. Bank itu Anda sendirian. Ya, bank itu sebenarnya itu nggak minjemin duit, men. Nggak ngasih duit yang gimana-gimana. Karena apa? Bank tidak pernah beresiko. Ingat itu, bank tidak pernah beresiko. Untuk dia bisa ngeluarin duit kepada Anda harus jaminin rumah. Resiko apa sekarang bank? Ngeluarin rumah aja bisa dinilai cuma 25%. Kemarin saya dengar ada teman barusan apply bank ini kan, during COVID kayak begini. Appraisalnya cuma dikeluarin 25%. Kalau dulu bisa sampai 80%, 70 sampai 80%, ini dikeluarin cuma 25%. Ya, jadi intinya adalah kalau rumah Anda harganya 10 miliar, Anda cuma dikasih 2 miliar. Kalau Anda nggak bisa bayar 2 miliarnya, rumah Anda disita 10 miliar. Resikonya jadi gedean bank. Makanya investor agak jelimet kalau mau ngasih duit. Kalau bank kan ya udah rumah dijaminin, Anda dilihat ada bisnisnya, udah selesai. Tapi kalau investor, Anda dicek tim Anda siapa, detail banget. Karena kalau hilang duit mereka hilang loh. Investor. Enaknya lagi adalah kalau Anda sendirian, ketika Anda kena impact apapun itu, kompetitor lah, apapun itu, kena pandemi, Anda kolaps, ya selesai. Tapi kalau ada investor, kan duit mereka dipertaruhkan ya. Kalau sampai kolaps kan duit mereka hilang juga. Maka mereka akan membantuin mati-matian. Kita butuh network apa, dibantuin. Bahkan kalau kita butuh duit suntikan dana, mereka investor bisa nyarikin partner investor lagi untuk invest lagi. Nah, itu enaknya. Itu alasan kenapa saya terima di Bonels. Bukan untuk itu, of course. Kemarin kita di Bonels juga, itu salah satunya. Tapi ketika kita mau growth, itu dibantuin banget, dibukain banget network-networknya. Itu yang kita cari dari partner investor kita. Itu. Kok beda LBM dengan Ads Mastery? LBM ngajarin list building, Ads Mastery ngajarin ads. Udah cuan berapa forex? Belum. Masih belajar. Sudah mulai stabil tapi belum cuan. Karena hitungan saya adalah saya harus balikin loss-nya dulu baru dihitung cuan ya. Nilai apa saja yang harus ditambahkan ke produk untuk melawan perang harga? Yang penting beda. Beda. Panjang sih kalau ngomong itu, panjang sih. Kok cara cari tim yang berkompeten itu gimana ya? Wah, macam-macam sih. Kalau saya sih, luckily, kalau saya nih ya, untuk di Tribelio kemarin ya, ini beneran loh, jawaban saya ini bener-bener tulus ya, bukan gimana-gimana. Saya doa, saya posting di Instagram saya, orangnya datang. Kayak gitu prosesnya. Kalau di Bonels, kita punya tim HRD. Ya, jadi ada HRD. Kemudian ini income paling besar dari mana? Kemarin saya dapat paling besar adalah dari suplemen saya. Dari suplemen saya. You see, you know, rumah semuanya, it's from suplemen. Karena udah 20 tahun kan di situ kan. Hari ini, selain daripada itu, hari ini, di tempat-tempat yang saya baru-baru, saya digaji. Jadi kalau dihitung besar nggak? Nggak juga sih, karena saya digaji. Kenapa digaji? Karena saya mau membesarkan perusahaan. Kalau misalkan saya ambilin semua, income-nya saya ambilin semua, ini kita ngomong income yang benar-benar masuk ke pribadi ya. Karena dipisahin sekarang, income pribadi sama income perusahaan, itu harus dipisah. Untuk good financial practice itu harus dipisah, jangan dicampur. Kalau dicampur, maka nanti Anda nggak tahu bisnis jalan kok duitnya habis terus ya. Akan jadi problem-problem kayak begitu. Dan ketika Anda digaji, Anda bisa tahu bahwa oh profitnya benar segini, dan profit dari perusahaan itu bisa dibuat untuk build the company. Dulu saya nggak ngelakuin kayak begitu. Itu pas mistake saya sih. Karena saya startnya memang dari bukan home industry ya. Dari kerja bener-bener kayak jualan dagang doang gitu. Saya nggak ngerti bisnis, nggak ngerti accounting dan sebagainya. Saya ambilin aja semuanya. Terus kalau perusahaan lagi butuh duit, saya injek lagi gitu. Jadi bener-bener nyampur gitu. Itu my biggest mistake sih. Dulu kayak gitu. Jadi kalau sekarang sih udah rapi sih. Jadi pajaknya semua jadi lebih rapi. Cuman kalau misalkan abis itu ada speaking, ada kelas dan sebagainya, it's a good apa ya istilahnya ya, duit jajan yang lumayan lah ya. Ups. Itu jadi duit jajan yang lumayan ya. Kalau ada kayak begitu kan. Cuman saya ngajar itu kalau Anda perhatikan, hitung tahun deh. Kalau Anda perhatikan, saya ngajar tuh di tahun 2015. Itu baru ngajar, pertengahan 2015. Mei. Saya udah settle, saya udah semuanya. Maksudnya saya udah selesai itu gini. Saya udah punya mobil, saya udah punya keluarga, saya udah punya rumah di Malang. Anda lihat sendiri lah rumah saya di Malang ya, ada kolam renang, ada fitness 2 lantai, ada tempat biliar, ada lapangan basket.
you know, di apartemen Jakarta saya juga ada kayak begitu. So itu yang saya sebut udah selesai. Jadi saya udah tidak kepengen beli rumah lagi dalam konteks buat saya. Investasi sih ada sih. Saya sudah tidak kepengen beli mobil-mobil lagi. Saya udah punya sport car di 2009. Jadi belum ada sosial media begini, saya udah punya sport car semuanya. Itu income semua dari suplemen. So saat ini saya tidak memiliki keinginan untuk beli rumah lagi, beli mobil lagi. Itu nggak ada kepinginnya. Keluar saya pakai Grab. Males banget nyetir di Jakarta kayak begitu. Udah ampun deh. Saya pakai Grab, saya bisa live, saya bisa bikin konten, saya bisa baca buku, saya bisa dengerin podcast. Daripada saya harus nyetir sendiri, habis itu stres kayak mau parkir, mau ini. Bayangin kalau di mall, ampun deh, kan kita makan ke mall ya. Kalau bawa mobil sendiri, antri parkiran weekend itu setengah mati. Sementara kalau saya pakai Grab, udah turun di lobby, selesai, langsung makan. Itu ya yang saya pikirkan gitu loh. Jadi saya udah lewat. Sport car udah saya jual di 2018 kemarin. Awal-awal 2018 saya jual. Karena udah nggak bisa bawa anak dua, bawa istri. Kemarin ada bawa neni segala. Itu nggak bisa. Jadi saya udah nggak pakai lagi. Saya sering terima email kode ini tapi pakai domain Gmail ya. Kok bisa kode ini pakai autoresponder apa? Saya pakai Trapelio, men. Dan masuknya di primary kan. Kok dengan pengalaman bisnis dan bicara hapus kegagalan itu nggak percaya dong dengan go big or go home. Semua berproses. Oh iya, semua berproses. Berguru ke Pak Gema untuk trade saham forex. Ya, forex. Kok kalau jual kursi gamer gimana buat jadi bisnis recurring? Karena kursinya kan awet. Ya nggak bisa memang. Nggak bisa. Barangnya masih banyak macam gitu kan. Startup apa tentang dunia IT aja? Jawabannya adalah enggak. Sebuah bisnis, I think Kopi Kenangan sudah bukan startup lagi sih. Sebuah bisnis yang mencari sebuah bisnis yang mencari scalable business model, itu yang disebut dengan startup. Oke, waktunya udah hampir habis. Awal mula Ko Denny punya mindset entrepreneur gimana? Dari awal kayak begitu. Dari awal sudah senang jualan, sudah senang dagang, habis itu build bisnis. Masih manage Ultimate Nutrition? Jawabannya lah enggak. Bahkan di 2007 saya sudah tidak manage Ultimate Nutrition. Karena udah jalan sendiri di 2007. Mindsetnya apa kok buat jadi suka jualan? Ya duit datangnya dari jualan, gitu aja. Duit datangnya dari jualan, bukan yang lain. Ya, itu pegang itu aja. Semakin Anda dekat dengan jualan, semakin banyak cash flow-nya, semakin cepat itu. Itu mindset yang perlu difahami banget untuk Anda di sini. Ingat ya, jangan kebanyakan bikin resolusi tapi nggak ada jadinya gitu, nggak ada gunanya. Karena banyak orang bikin resolusi tahun baru tapi sampai akhir tahun juga nggak jadi juga gitu kan. Make sure Anda tahu apa yang Anda mau, kemudian plan bisnisnya seperti apa. Remember guys, jualan itu cuman step awal. Jadi kalau Anda sekarang belum bisa jualan, ya udah habisin 10.000 jam Anda jualan. I think 10.000 jam lumayan ya, 3 tahun ya. Kalau Anda masih umur 20 tadi, umur 18, jualan tuh mesti diasah dari awal. Saya udah jualan dari sejak SMA. Ya, jadi umur 17 saya udah jualan. CD games, tinta printer, pokoknya udah jualan gitu. Sekarang, ya jadi itu yang perlu Anda latih. Karena barangnya apapun, passionnya apapun, Anda tetap butuh jualan. Karena duitnya di jualan. I think itu aja teman-teman. Thank you so much ya. Semoga Anda tahun baru ini benar-benar diberkati semua, teman-teman semua, bisnis semua lancar-lancar, sehat selalu buat semuanya di sini. Ya, selalu berprogres, bisnisnya juga jadi maju, keluarga juga baik-baik semuanya. Ini saya sudah waktunya untuk next meeting saya on weekend jam 10 malam. Karena satunya ada di Singapura, satunya lagi ada di Amerika. Jadi benar-benar, ngatur jadwalnya luar biasa banget. Alright, itu aja. Thank you so much guys. See you in the next live ya. Bye-bye semuanya.